Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Nah, gue yakin nih, ini udah banyak banget yang nunggu segmen yang satu ini ya. Apalagi gitu kan, kalau bukan segmen soal rangkum novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Dan yang mau gue rangkum mulai dari chapter 217 sampai dengan chapter 220. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin nyemilan, dan siapin sebatang rokok. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 217 dibuka dengan Makoto yang ketemu lagi sama Zeff. Zeff merasakan perasaan nostalgia karena udah lama dia nggak ngobrol empat mata sama orang lain. Habis itu, Zeff menawarkan berbagai informasi penting mengenai kerajaan iblis yang langsung ditolak sama Makoto. Dan Zeff dengan sedikit tawa jahatnya bilang kalau dia tuh sebenarnya pengen menjual informasi palsu agar negara lain atau kerajaan lain tuh mendapatkan informasi yang salah dan membuat banyak peluang untuk kerajaan iblis biar bisa menang pas terjadi peperangan. Habis itu, Zeff nanyain apa Sari hamil anaknya Makoto, yang langsung dijawab sama Makoto ya nggak mungkin lah, karena dia nggak punya perasaan kayak gitu ke Sari. Dan setelah itu, Zeff langsung nanya apa alasan Makoto pengen ketemu sama dia. Yang dijawab sama Makoto kalau dia lagi membangun sebuah kota di daerah Kaleneon. Tapi orang-orang tuh pada nggak kuat sama iklim di sana, maka dari itu Makoto pengen minta info dari pemimpin negara atau pemimpin kerajaan yang iklim negaranya tuh sangat-sangat dingin, termasuk mengenai pengelolaan, pembangunan, serta pemeliharaan terhadap kota di tempat seperti itu. Habis itu Zeff bilang kalau Makoto mungkin gak bakal dapat info yang memuaskan karena ya Kaleneon sendiri tuh gak terlalu keurus, soalnya perbedaan iklim antara musim panas dan musim dingin yang terlalu ekstrim. Jadinya Zeff cuma bisa ngasih info buat berburu dan mencari bahan baku. Setelah itu Zeff bilang informasi apa lagi yang pengen Makoto tahu. Dan Makoto langsung nanya apabila alasan iblis berperang bisa diselesaikan, apa perang manusia dan iblis itu bisa berhenti. Dan Zeff dengan suara pelan jawab kalau perang itu dapat berhenti. Tapi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sia-sia. Makoto mengira alasan iblis berperang itu cuma karena iblis yang dibenci sama Dewi Bak dan iblis yang digusur ke tanah yang tak layak untuk ditinggali. Dan buat menghentikan perang, pihak iblis dan manusia itu harus membuat sebuah konklusi. Tapi apabila hal tersebut terjadi, manusia bisa aja malah menyerang balik iblis dan iblis nggak bisa ngelakuin apa-apa karena populasi manusia yang lebih banyak. Dan juga karena Dewi Bak itu lebih memihak manusia dan memberikan berkah kepada manusia. Habis itu Zeff cerita kalau iblis itu pernah memiliki siasat buat ngebantai para manusia. Tapi itu nggak bisa mereka lakuin karena Dewi Bak yang terus mengawasi mereka. Dan juga Dewi Bak itu berpihak ke manusia, jadi hampir mustahil kalau iblis bisa ngebantai semua manusia. Dan karena hal itu, iblis itu sangat membenci manusia dan Dewi Bak. Dan hal itu nggak bakal hilang sampai semua manusia itu kebantai di tangan iblis. Tapi Zeff juga bilang ada beberapa pihak iblis yang udah capek sama perang yang terjadi. Jadinya mereka itu cuma pasrah sama apa yang bakal terjadi ke depannya. Dan Zeff meminta Makoto buat ngebawa mereka yang udah capek sama kondisi perang ke suatu tempat yang jauh dari perang. Dan Makoto kaget sama permintaannya Zeff karena ya emang itu rencananya Makoto dari awal buat mindahin orang-orang yang udah pada capek sama peperangan. Dan Zeff juga bilang kalau orang yang punya sifat dan pemikiran yang kayak gitu biasanya itu nggak dapat akhir yang bagus. Maksudnya kayak bakal berakhir dengan kondisi kematian lah. Dan karena hal itu Zeff bakal senang banget gitu kalau Makoto mau ngebawa para iblis yang udah capek sama perang. Dan Makoto setuju sama permintaan Zeff dengan syarat kalau mereka harus melakukan kontrak dengan Sari. Dan kontrak itu harus sama persis dengan kontrak yang dilakuin Sari dan Makoto. Chapter 218 dibuka dengan Makoto, Shiki, Emma, Edwards, Elder, dan Ruria yang berada di waduk magma yang ada di Kaleneon. Mereka lagi ngeliatin kondisi Draupnir yang lagi ada di dalam magma itu. Shiki juga sempat nanya apabila minyak panas ketemu sama air itu bakal kayak gimana, dan Makoto ngira kalau Shiki tuh lagi ngomongin buku masak yang pernah dibaca sama Shiki. Tapi Makoto kaget banget pas Shiki ngebahas soal ledakan uap yang kemungkinan menjadi alasan Draupnir bisa meledak. Dan itu ada kaitannya sama fisika yang bikin Makoto kaget banget karena ya Shiki itu belajar fisika. Dan Makoto juga setuju sama pemikirannya Shiki, cuma dia masih yakin ada unsur fantasi di dalam ledakan itu. Soalnya cincin Draupnir yang jadi pusat dari ledakan itu nggak kepental sama sekali, masih ada di tengah waduk magma yang mereka lihat. Dan Shiki ngasih saran kalau waduk magma itu bisa dipakai buat tempat pembuangan salju di Kaleneon.
serta tempat buat menghangatkan daerah sekitar. Selain itu, Emma juga bilang kalau sumber panas dari Draupnir dapat bertahan sampai 5 tahun. Dan Elder juga bilang kalau dia mau melakukan penelitian biar bisa ngebuat Draupnir dengan efek yang sama tapi tanpa adanya reaksi elemen. Setelah itu, Makoto bilang kalau buat pengurusan waduk magma bakal dia kasih ke Eva. Sedangkan buat masalah gunung di Kaleneon biar Kuzunoha yang ngurus. Dan Ruria yang dengar sama apa yang dibilang Makoto jadi terkagum-kagum sama Makoto. Dia juga bilang kalau dia mulai fokus mempelajari tentang makanan serta masak-memasak karena Ruria merasa dirinya tuh nggak bisa melakukan hal-hal menakjubkan seperti Makoto dan yang lainnya. Sebelum Makoto pergi, Emma dan Elder bilang kalau mereka bakal tetap di sana. Emma pengen pergi ke satu-satunya kota yang ada di Kaleneon buat ngebahas rencana pemandian air panas. Sedangkan Elder dia bakal mengawasi para kurcaci muda yang sedang bekerja dan ikut membantu pekerjaannya Tomoe untuk membangun pemandian air panas. Dan sebelum Makoto sama Shiki pergi, Shiki ngasih sedikit info kalau pemandian air panas yang bakal mereka buat adalah pemandian campuran. Dan Makoto yang denger itu ngerasa nggak enak karena ya Makoto yakin Shiki dapat info itu dari Tomoe dan Tomoe dapat info itu dari zaman Edo yang hampir semua pemandian di zaman Edo adalah pemandian campuran. Setelah itu cerita berpindah ke Tomoe yang lagi senang banget sambil ngawasin pembangunan pemandian air panas. Tapi ekspresi Tomoe yang senang tiba-tiba tuh berubah jadi dingin dan pandangannya jadi tajam banget. Habis itu Tomoe langsung bilang kalau dia bakal pergi sebentar karena ada urusan sambil ngeluarin gerbang kabutnya. Setelah melewati gerbang kabutnya, Tomoe sampai di Danau Meris dan dengan ekspresi yang dingin, Tomoe langsung ngayunin katananya ke Danau Meris yang ngebuat retakan dimensi di Danau Meris. Dan pas Tomoe masuk ke retakan dimensi itu, Tomoe dihadang sama slime yang ketakutan banget di depan Tomoe. Tapi nggak lama Waterfall atau Lisa itu nyamperin Tomoe. Lisa nanyain alasan Tomoe datang ke Danau Meris dan Tomoe bukannya jawab malah nanya balik apa alasan Lisa waspada ke Makoto. Tomoe juga bilang kalau dia sadar sama hal itu karena melihat ingatannya Makoto dan Tomoe ngasih tahu kalau alasan dia datang ke sini bukan buat ngerumpi sama Lisa, tapi dia pengen ngebunuh Lisa. Dan Tomoe juga ngasih tahu kalau Azuma sama Doma itu udah pada mati sama Ruth karena mereka menganggap Makoto sebagai ancaman. Tomoe juga ngasih sedikit info ke Lisa kalau semua naga superior itu lagi ada di bawah pengawasannya Ruth dan Tomoe. Dan siapa aja yang menganggap Makoto sebagai ancaman, Ruth ataupun Tomoe itu nggak bakal segan-segan buat ngebunuh mereka. Lisa yang denger itu langsung kesel sambil bilang kalau Makoto adalah ancaman yang lebih bahaya daripada Dewi Bak. Tapi Tomoe nggak peduli sama ocehannya Lisa dan langsung nebasin pedangnya. Dan tiba-tiba slime yang jadi bawahannya Lisa itu langsung kebelah jadi dua. Setelah itu Tomoe sama Lisa bakal gelut dan Tomoe bakal memenggal kepalanya Lisa. Tapi Lisa masih hidup dan dia tuh masang lagi kepalanya. Habis itu Tomoe motong lagi kepalanya Lisa. Tapi kejadian yang sama itu keulang lagi dan itu terjadi berkali-kali. Ya Lisa adalah naga superior dengan skill khusus healing. Jadi ya nggak aneh gitu kalau dia belum mati setelah dipenggal sama Tomoe. Setelah itu Tomoe bilang kalau tadi tuh dia cuma ngetes katananya doang dan sekarang baru pertarungan sebenarnya. Dan abis bilang kayak gitu, Tomoe ngeluarin skill ilusinya, yang dimana skill ilusinya Tomoe itu ngebuat ilusi dirinya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Dan setiap ilusi Tomoe itu merapalkan Arya. Lisa udah nyoba buat ngilangin ilusinya Tomoe, tapi nggak bisa. Yang ada jumlah ilusi Tomoe itu malah tambah banyak. Tomoe ngasih tahu kalau sihir yang sekarang lagi dia pakai adalah ilusi murni, yang ngebuat sesuatu yang nyata menjadi ilusi. Dan abis bilang kayak gitu, tubuh Lisa tuh langsung kepotong-potong jadi potongan daging tanpa sempat ngeluarin sepatah kata pun dari mulutnya. Dan setelah itu, Tomoe langsung balik ke Kaleneon dengan ekspresi bahagia karena udah gak sabar berendam di pemandian air panas. Chapter 219 dibuka dengan Makoto dan para servannya yang lagi ada di pemandian air panas yang baru aja dibangun di pegunungan Kaleneon. Mereka semua udah pada ganti baju. Makoto yang cuma pakai anduk doang buat nutupin Excalibur-nya. Shiki juga sama, sedangkan Tomoe dia pakai yukata dan Mio dia tuh cuma nutupin tubuh bagian depannya pakai anduk. Jadi dipegangin gitulah anduknya. Dan hal itu bikin Makoto tepok jidat karena ya Makoto nggak tahu gitu harus ngelihat kemana pas ngelihat dua servannya itu lagi pada pamer aurat. Dan setelah itu cerita berpindah ke Makoto dan para servannya yang lagi pada berendam di pemandian air panas.
Shiki berendam di depan Makoto, sedangkan Makoto dia agak gimana gitu pas berendam. Soalnya Tomoe sama Mio itu berendam sambil bersandar ke sisinya Makoto. Jadi kayak Tomoe di kanannya Makoto, sedangkan Mio itu di kirinya Makoto. Makoto, Tomoe, dan Mio mereka lagi ngomongin apa aja yang udah mereka lakuin selama 2 tahun ini. Dan mereka juga saling berterima kasih satu sama lain. Tapi ya Makoto yang kuat iman lama-lama juga goyah gitu pas ngelihat opanya Tomoe dan Mio yang pada berenang-berenang di dalam air. Dan akhirnya Makoto minta izin buat mencuci rambutnya biar bisa kabur dari kondisi diapit sama kedua servannya. Tapi Tomoe dan Mio malah ngintilin Makoto dan ngebersihin tubuhnya Makoto, yang makin lama ngebuat Makoto nggak kuat dan langsung pingsan di tempat, yang ngebuat ketiga servannya Makoto tuh panik banget. Dan setelah itu cerita berpindah ke ruang ganti pribadi Makoto, yang dimana di situ ada Shiki, Mio, dan Tomoe yang mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol santai sambil nungguin Makoto bangun dari pingsannya. Dalam obrolan itu Shiki bilang kalau Makoto itu pingsan karena Makoto masih menganggap Tomoe dan Mio sebagai lawan jenis. Walaupun Makoto suka bilang kalau mereka itu kayak keluarga, tapi ya tetap aja gitu. Makoto adalah laki-laki normal yang dimana Tomoe sama Mio itu nggak punya ikatan darah sama Makoto, yang itu mempengaruhi mindsetnya Makoto kalau ya Tomoe sama Mio masih bisa jadi lawan jenis buat Makoto. Dan omongannya Shiki itu bikin Tomoe sama Mio senang banget karena ya mereka nggak punya pengalaman dalam urusan cinta. Jadi ya mereka nggak tahu apa-apa gitu sama apa yang dirasain Makoto. Setelah obrolan itu, Tomoe izin keluar karena dia pengen ngasih tahu kalau pemandian air panas bakal dibuka untuk umum. Chapter 220 dibuka dengan Makoto dan para servannya yang lagi ada di Asora buat ngebahas buku yang ditemukan Tomoe di perpustakaannya Lisa. Dalam buku itu tertulis suatu ritual buat mengembalikan orang yang dipanggil ke dunia asal mereka tapi dengan pertukaran 1000 nyawa. Makoto juga udah minta pendapat Tomoe dan Shiki gimana kalau mereka nyoba buat melakukan ritual itu. Tapi mereka bilang belum tahu gimana cara memenuhi persyaratan dari ritual itu. Dan juga mereka harus mastiin tempat buat melakukan ritual itu apakah bisa di Asora atau enggak. Soalnya ya kalau di dunia luar pasti bakal menarik perhatian si Dewi Bak. Karena ya yang mereka lakuin itu bukanlah hal biasa. Dan setelah berdiskusi panjang lebar, Makoto mutusin buat melakukan ritual itu di Asora dengan pengorbanan 1000 nyawa monster. Dan setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang lagi sama Tomoe dan Shiki. Semua persiapan buat melakukan ritual udah siap. Dan pas Makoto beserta kedua servannya itu memulai ritual, muncul gerbang yang gede banget dan punya muka. Dan gerbang itu memiliki nama Samal. Makoto dan Samal saling ngobrol dan perkenalkan diri satu sama lain. Serta Makoto juga ngenalin Tomoe sama Shiki. Abis itu Makoto nanya ke Samal tentang 1000 nyawa yang jadi persyaratan. Dan Samal jawab kalau 1000 nyawa itu harus nyawa manusia. Gak bisa diganti sama nyawa monster, nyawa tanaman, ataupun nyawa binatang. Abis itu Samal bilang kalau dia merasa ini bukan pertama kalinya dia ketemu sama Makoto. Tapi Makoto negesin kalau ini pertemuan pertama mereka. Dan setelah itu Makoto melakukan negosiasi sama Samal tentang persyaratannya. Tapi Samal tetap kekeh kalau dia maunya 1000 nyawa manusia. Dan Samal juga negesin mending Makoto tuh gak usah ngelakuin ritual dari awal kalau Makoto ujung-ujungnya malah mau negosiasi. Yang mana itu bikin Tomoe sama Shiki jadi kesel banget. Dan Tomoe bilang kalau dari awal Makoto tuh gak punya niat buat ngobrol sama Samal. Sedangkan Shiki dia bilang kalau pembicaraan mereka tuh gak ada gunanya. Dan setelah itu Samal ngelihat Makoto lagi. Dan dia sadar kalau Makoto adalah anak dari 2 orang sebelumnya yang dikirim Dewi Bak ke dunia lain. Samal bisa tahu itu karena ya Samal adalah gerbang yang mengirim kedua orang tua Makoto ke dunia lain. Atau lebih tepatnya ke bumi. Dan abis sadar sama hal itu, Samal langsung ngata-ngatain Makoto dan orang tuanya Makoto. Yang bikin Makoto jadi marah banget, yang bahkan kemarahannya itu lebih parah dari sewaktu penduduk Asora dibunuh sama petualang. Makoto yang pakai ekspresi dinginnya ditambah aura gelap di sekitarnya langsung nyuruh Tomoe buat bikin penghalang di sekitar mereka. Dan juga Makoto nyuruh Shiki pakai kekuatan cincin yang belum dikuasai sama Shiki. Tapi Makoto nggak mau tahu, pokoknya Shiki itu harus bisa nguasain cincin itu detik ini juga. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat rangkuman kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan, gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama rangkuman kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.